Shalom, selamat berakhir pekan saudara-saudari yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang boleh kita dengar pada saat ini tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 66 ayat 10, demikianlah firman Tuhan. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, mendengar kata ujian atau diuji, mungkin bagi sebagian orang akan merasakan ketakutan, nervous, dan tidak percaya diri. Namun ada juga di antara kita yang benar-benar mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian tersebut. Jika kita flashback bagi beberapa saudara yang sudah bekerja, tentu kita ingat dengan istilah fit and proper test, yaitu evaluasi terhadap kompetensi dan integritas. Semua harus dilalui dengan interview dan ujian tulisan. Demikian jugalah dengan hidup kita. Kita selalu dan selalu diuji oleh Tuhan. Kita diuji supaya iman kita menjadi murni seperti perak. Proses pemurnian perak digunakan sebagai analogi untuk pemurnian iman orang Kristen. Sedikitnya kita tahu bagaimana proses memurnikan perak dengan beberapa tahap, yaitu proses penambangan, mining, leaching, pembersihan, crusher, proses penghancuran, roasting, pembakaran, smelting, peleburan, dan gold parting, pemisahan emas murni dan perak murni. Sungguh banyak sekali ternyata tahapan yang harus dilakukan agar kita bisa menghasilkan dan melihat perak yang murni. Demikianlah juga dalam hidup kita. Ujian demi ujian harus kita lalui supaya iman kita menjadi murni di hadapan Allah. Baik ujian dari dalam diri kita sendiri, dari luar diri kita, dari bencana alam dan non bencana alam. Pemazmur pada nats ini ingin mengatakan bahwa marilah kita memandang secara positif suatu ujian. Baik melalui pergumulan atau permasalahan, bahkan ujian juga bisa hadir dalam bentuk sukacita. Jika kita memandang suatu ujian itu dengan kacamata yang baik, maka ujian adalah suatu pemurnian atau pembentukan iman kita kepada Tuhan. Apakah kita masih setia dan mau beribadah kepada Tuhan seperti seruan pemazmur pada saat ini? Orang yang sudah sering diuji, maka dia akan tahan uji dan imannya pun akan semakin murni di hadapan Tuhan tanpa dibuat-buat. Mungkin pertanyaan retoris kepada kita semuanya pada saat ini, mengapa Allah mengizinkan hal itu terjadi kepada kita? Jawabnya karena Dia menghendaki supaya hidup kita bersinar terang seperti perak murni yang berkilau dan elok dipandang, sehingga mencerminkan kemuliaan Tuhan. Saudaraku, saat ini kita sedang diuji dengan situasi virus corona 19 ini. Kita diuji apakah kita masih mengandalkan Tuhan dalam perkara ini, atau kita mengandalkan power yang ada di dalam diri kita. Ada banyak memang selain hal negatif secara kesehatan, sosial, perekonomian, dan lain sebagainya. Namun ada juga hal yang positif dari kehadiran virus corona ini. Kita diuji apakah kita memakai waktu untuk beribadah bersama dengan keluarga saat kita diberikan kesempatan untuk beribadah di rumah. Apakah kita masih meluangkan waktu untuk mendengar dan melihat pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kita? Apakah kita masih melakukan sesuatu hal yang baik bagi engkau hai para pemuda dan pemudi?
Ada justru kita seolah tidak sedang diuji dengan melakukan sesuatu yang tidak baik saat ini. Dengan demikian marilah kita dengan penuh semangat dan optimis terhadap ujian. Jangan menyerah dan putus asa, namun tetaplah bersabar dengan tekun. Sebab Allah berkata dalam ayat 9, Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak akan membiarkan kaki kami goyah. Dengan demikian, marilah kita dengan penuh semangat dan optimis terhadap segala ujian. Jangan menyerah dan putus asa, namun tetaplah bersabar dengan tekun. Sebab Allah berkata di dalam ayat 9, yaitu Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Jangan takut menghadapi ujian, karena ujian yang Ia berikan memberikan buah yang baik, yaitu menghasilkan iman dan hati yang murni di hadapan Tuhan. Kalaupun Allah sepertinya membisu selama proses pemurnian tersebut, Dia tidak menjawab secara langsung seruan kita. Tapi ingatlah, Dia sedang memberi kesempatan kepada kita untuk bertumbuh semakin kuat di dalam iman. 1 Petrus 1 ayat 7. Amin, kita berdoa. Kami tahu Tuhan, di saat hidup kami dipenuhi dengan ujian, terkadang kami merasa lemah, terkadang kami akan jatuh ke dalam pencobaan. Bahkan kami mau untuk melakukan perbuatan yang tidak baik di hadapan Tuhan. Tetapi dengan sapaan firman Tuhan pada saat ini kami diingatkan, ketika kami menghadapi ujian, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tetapi Engkau sedang memberi kesempatan kepada kami, supaya kami tetap bertumbuh di dalam kekuatan iman kami. Biarlah dengan Roh Kudus-Mu yang selalu menyertai dan mendampingi hidup kami, memberikan kepada kami penghiburan dan kekuatan agar kami boleh dikuatkan untuk melalui segala ujian di dalam hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk situasi yang boleh terjadi pada saat ini di dunia, bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau yang memberikan kekuatan kepada semua kami, agar kami dapat menghadapi semuanya dengan penuh kesabaran dan ketekunan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satupun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita